kita jumpa lagi. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Tanti di sekolah minggu hari ini. Apa kabar adik-adik? Semua sehat kan? Sudah siap untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Yuk, sebelum kita mulai sekolah minggunya, kita akan berdoa dulu. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga untuk kesehatan yang selalu kami terima. Tuhan, hari ini kami akan memuji dan mendengarkan cerita-Mu. Kiranya Engkau siapkan hati kami, Tuhan. Kami serahkan sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan, sampai akhir nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Yuk, kita akan katakan memuji Tuhan selalu. Ya, kita menggunakan mulut kita untuk memuji Tuhan. Bagaimana dengan anggota tubuh yang lain? Apakah bisa digunakan untuk menyenangkan hati Tuhan? Bisa dong. Kita bisa gunakan tangan dan kaki kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Benar adik-adik, anggota tubuh kita harus digunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi kan gak ada yang lihat, Kak. Kita tidak bisa melihat Tuhan. Apa betul? Bukan begitu. Tuhan tahu loh apa yang kita lakukan. Tuhan melihat apakah tangan kita digunakan untuk membantu orang lain. Apakah tangan kita digunakan untuk menolong adik kita, atau apakah tangan kita dipakai untuk mencubit teman kita? Tuhan tahu. Jadi kita harus hati-hati menggunakan anggota tubuh kita. Kita akan nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tangan. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan
berhati-hati menggunakan seluruh anggota tubuh kita. Kita harus gunakan seluruh tubuh kita yang telah diberikan Tuhan untuk melaksanakan misi kita. Apa ya misi kita itu, adik-adik? Yuk kita dengarkan cerita hari ini. Terima kasih Kak Tanti. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap mendengarkan cerita dari Kak Yaya? Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Meskipun masih online, kami boleh bersama-sama sekolah minggu di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami, siapkan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan sungguh-sungguh, dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pernahkah adik-adik pergi ke suatu tempat makan atau tempat bermain? Tentu sebagian besar dari adik-adik sudah pernah ya. Nah, Kak Yaya mau cerita. Cerita ini tentang putri Kak Yaya yang bernama Kinanti. Saat Kinanti umur 5 tahun, kami pergi ke sebuah tempat makan yang ada permainannya. Sambil menunggu Kinanti bermain dengan teman baru dan berkenalan dengan teman baru di sana. Tiba-tiba Kinanti tuh berlari ke tempat Kak Yaya dan dia bilang, "Mama, aku takut. Aku sampai deg-degan loh." "Oh, kenapa Kinan?" "Tadi teman baruku bertanya sama aku, kamu agamamu apa?" Karena bingung, Kinanti diam saja. Kemudian ditanya lagi, "Agamamu Kristen ya? Ayo jawab, agamamu Kristen kan?" Karena takut, Kinanti lari menuju ke tempat Kak Yaya dan menceritakan semuanya. Bahkan dia tidak berani lagi ke tempat permainan. Cerita kedua, saat Kinanti berumur 7 tahun, kami mengajak Kinanti ke sebuah mall di tempat permainan. Tentu saja banyak orang baru dan teman baru. Kinanti berkenalan dan bermain bersama teman barunya. Kinanti bercerita sama Kak Yaya. Dia ditanya sama teman barunya itu, "Kinan, kamu agamanya apa?" Kinanti dengan tegas berkata, "Agamaku Kristen." Dari dua cerita tadi adik-adik, cerita yang pertama sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang Kristen yang malu, ragu, dan takut untuk memberitakan Injil. Bahkan menyatakan dirinya Kristen saja, mereka juga malu dan takut. Takut gak punya teman, takut dijauhi teman, bahkan takut tidak mendapat pekerjaan. Demikian juga dengan murid-murid Tuhan Yesus pada zaman dahulu. Mereka ragu dan gentar untuk memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka masih ingat tentang penyaliban Tuhan Yesus. Kebencian dan kemarahan dari orang-orang Yahudi dan pemimpin agama pada waktu itu membuat mereka takut dan gentar. Tetapi adik-adik, Tuhan Yesus juga memberitahukan kepada para muridnya bahwa Allah Bapa telah memberikan kuasa kepada Tuhan Yesus baik di bumi maupun di surga. Yang artinya segala sesuatu yang terjadi di dunia ini dalam kendali dan kuasa Tuhan Yesus. Jadi para murid tidak perlu takut lagi. Tuhan Yesus juga memerintahkan para muridnya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Yuk kita baca sama-sama dalam Alkitab kita. Pada Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Matius 28 ayat 19 sampai 20a. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Memberitakan Injil itu yang bagaimana ya Kak? Memberitakan Injil itu kita memberitakan kasih, pengorbanan dan kebangkitan Tuhan Yesus kepada semua orang, sehingga orang lain mau ikut
dan menjadi murid Tuhan Yesus. Lalu menjadi murid Tuhan Yesus yang baik itu bagaimana, Kak? Menjadi murid Tuhan Yesus itu kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita mau bertobat dan mengakui dosa kita dan menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Dan sebagai murid, kita juga harus meneladani sikap Tuhan Yesus dan melakukan hal-hal baik yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Adik-adik, Tuhan Yesus tahu loh perasaan para muridnya, perasaan para murid yang gentar dan takut, perasaan para murid yang meragukan kemampuan mereka karena Tuhan Yesus tidak ada bersama mereka dan menolong mereka. Tetapi Tuhan Yesus berjanji kepada para muridnya bahwa Tuhan Yesus akan menolong mereka dan menemani mereka sampai akhir zaman. Adik-adik, Tuhan Yesus ingin kita seperti murid-muridnya, yaitu memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bagaimana caranya? Dengan melakukan hal-hal kecil. Contohnya, kita bisa mengingatkan papa mama saat kita sedang makan di luar, di tempat umum, kita jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah makan. Kita bisa berkata jujur, kita bisa berbuat baik dan menolong siapapun yang ada di sekitar kita. Mungkin Tuhan Yesus juga tahu adik-adik, kita seperti murid-muridnya, takut, malu, gentar. Tetapi ingat bahwa Tuhan Yesus selalu akan menolong kita. Dia akan memberikan kita keberanian untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga yang akan memberikan pertolongan kepada kita supaya orang-orang mau mendengarkan cerita kita. Dia akan memberikan damai sejahtera dan sukacita saat kita memberitakan Injil. Tugas ini tidak gampang adik-adik. Tugas ini berat. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan Yesus akan menolong kita dan menyertai kita dalam memberitakan kabar sukacita, kabar baik untuk semua orang. Tetap semangat, terus sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk tidak takut lagi, tidak gentar dan tidak malu untuk memberitakan Injil-Mu. Ajar kami untuk terus percaya bahwa Engkau menolong kami, menyertai kami, dan selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa dan sembahyang kami. Amin. Nah, apa misi kita adik-adik? Ya, Tuhan ingin agar kita semua mengabarkan Injil-Nya. Aku ingin kabarkan Injil-Nya. Aku ingin kabarkan Injil-Nya, kabarkan Injil-Nya, kabarkan Injil-Nya, agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin kabarkan Injil-Nya, kabarkan Injil-Nya, kabarkan Injil-Nya, agar ibu, bapa dan saudara selamat semuanya. Jangan khawatir adik-adik, karena Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan juga akan selalu memampukan kita. Yuk kita akan nyanyikan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku
berjumpa lagi dengan Bu Relin dari KBTK Budia Wacana yang terletak di Jalan Keranggan nomor 11 Yogyakarta. Hari ini kita akan membuat aktivitas sekolah minggu bersama-sama lagi, tentunya dengan KBTK Budia Wacana. Penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Kita lihat sama-sama yuk! Nah, adik-adik, yang harus kita persiapkan adalah kertas lipat dan juga kertas putih. Kita akan membuat bentuk ikan seperti ini. Perhatikan cara melipatnya ya. Lipat menjadi 2 bagian terlebih dahulu. Kemudian kita buka. Nah, di bagian atas kita akan membuat bentuk segitiga. Seperti ini. Sudah, lalu kita akan melipat yang di bagian bawahnya. Coba perhatikan baik-baik ya. Kita akan membuat bagian bentuk ekor ikannya. Nah, yang di bagian sini. Nah, ujung yang atas harus berada di tengah. Begitu pula ujung yang bawah. Nah, kertasnya akan berlebih. Tidak apa-apa. Nanti kita lipat ke atas seperti ini. Lakukan hal yang sama pada sisi sebelahnya ya. Yang bagian ujung sini temukan di tengah. Seperti ini. Nah, kalau sudah jadi, kita akan lipat lagi untuk membuat bentuk ekor ikannya. Sudah jadi deh ikan kita. Kita balik. Lalu berikan mata, mulut, dan hiasan pada punggung ikannya. Nah, setelah itu kita akan tempelkan di kertas putih ini. Untuk adik-adik kelas kecil, boleh menuliskan seperti ini. Aku ikut Yesus. Atau boleh juga menggantikan namanya. Relin ikut Yesus. Sedangkan untuk adik-adik yang kelas besar, tuliskan Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah itu, kita tempelkan. Jadi deh. Nah, bagaimana? Pasti adik-adik bisa kan ya melakukannya? Oh ya, untuk adik-adik usia 3 sampai 5 tahun, jangan lupa nih untuk minta tolong mama atau papa upload hasil karyanya di Instagram mama dan papa. Lalu tag ke Instagram KBTK Budia Wacana. Nanti akan ada bingkisan yang menarik untuk adik-adik yang hasil karyanya terpilih. Jadi segera ya, segera buat, segera minta mama dan papa untuk upload hasil karyanya di Instagram. Kemudian ingat, tag ke Instagram KBTK Budia Wacana. Nah, jumpa kita sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Bure dan teman-teman di KBTK Budia Wacana pamit dulu ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah selesai sekolah minggunya. Jangan lupa persembahan yang telah adik-adik siapkan dititipkan ke mama dan papa ya. Yuk, kita akan akhiri sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam sekolah minggu hari ini. Mampukan kami untuk dapat menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kami. Tuhan, kami juga mau serahkan persembahan yang telah kami siapkan. Berkati dan lindungi orang tua kami. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Bye-bye.